Sejumlah kasus peredaran narkoba berhasil digagalkan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat atau NTB, termasuk salah satu jaringan lintas provinsi. Direktur Reserse Narkoba Polda NTB, Kombes Pol Romans Maradana LH mengatakan, pada periode Juli hingga Agustus 2025, sebanyak 12 kasus telah ditangani, dengan jumlah tersangka sebanyak 23 orang. Dari belasan kasus yang ditangani ini, terdapat 4 kasus yang dianggap menonjol, di antaranya penangkapan yang dilakukan di Jalan Bypass Desa Batu Jai, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam pengungkapan itu, polisi menangkap 3 orang tersangka inisial SH, M, dan LAAZ. Barang bukti yang diamankan ganja seberat 2 kg. Kasus berikutnya yang dianggap menonjol penangkapan yang dilakukan pada 2 Agustus lalu, dengan tersangka inisial SA yang diamankan di Desa Seteluk, Batu Layar, Lombok Barat. Barang bukti yang diamankan 5 bungkus kristal yang diduga syabu seberat 494 gram. SA mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang inisial N dari Bali menuju Lombok. Berikutnya kata Roman, kasus yang menonjol yaitu tersangka yang diamankan pada 3 Agustus inisial MA dan M yang ditangkap di dermaga penyeberangan Lembar. Barang bukti yang diamankan berupa syabu seberat 92,2 gram. Barang ini dibungkus menggunakan plastik transparan yang dilapis lagi dengan tisu berwarna putih, dililit lagi dengan plastik berwarna hitam, kata Roman. MA diperintahkan oleh tersangka M untuk membawa barang haram tersebut dari Bali dengan iming-iming mendapatkan upah 5 juta rupiah bila sudah diterima oleh pemesan. Kasus terakhir yang dianggap menonjol juga peredaran narkoba lintas provinsi dengan tersangka inisial YDH dan IK. Keduanya diamankan di Desa Batu Kumbung, Kabupaten Lombok Barat dengan barang bukti ganja 1,4 kg. Rencana barang tersebut akan diedarkan di Gili Trawangan, di mana Ika bekerja di objek wisata andalan tersebut dan meminta bantuan YDH untuk membeli narkotika dari seseorang bernama N dengan iming-iming 1 juta rupiah. Salah tersangka itu seperti apa, Pak? Jadi yang pertama kita sampaikan bahwa memang terdapat peningkatan jumlah yang cukup signifikan terkait dengan narkotika. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dir ya, nyambung, bahwa untuk tahun ini saja itu sudah 1.966. Saya ulangi, 630 atau 40% dari tindak pidana. Nah, yang tahun kemarin itu sekitar 26% atau 917. Nah, terkait dengan kebijakan itu memang dibutuhkan penanganan yang lebih tegas terutama terhadap bandar. Nah, ini untuk kejaksaan sampai saat ini itu menuntut untuk hukuman maksimal. Maksimal ini ada yang pidana mati, ada yang pidana seumur hidup, ada yang 20 tahun. Totalnya tadi sudah disebutkan kurang lebih 9 orang. Ada yang dari Bima itu mati 1, 2, 3, 4. Kemudian di Lombok Tengah itu ada juga tuntutan kita mati juga. Nah, terus kemudian ada di Lombok Timur itu ada juga yang seumur hidup. Nah, jadi pada intinya tadi disampaikan oleh Pak Dir untuk pecandu penyalahguna itu direhab. Karena untuk supply and demand sepanjang masih banyak yang pakai kan harus disembuhkan itu. Nah, satu-satunya memang harus direhab. Sayangnya pantai rehab kita nasional masih untuk se-NTB ini hanya muat 15 orang. Itu pun di rumah sakit jiwa yang balai rehabilitasi. Gimana mau menyelesaikan? Nah, kita dorong setiap kabupaten kota itu menyediakan balai rehab. Jadi biar tidak fokus ke Mataram. Kalau hanya 15 orang kan ngantri itu. Nah, karena satu-satunya untuk memangkas demand and supply itu merehab. Nah, terus untuk pengedar itu tadi tuntutannya ditinggikan. Tuntutannya. Itu termasuk bandarnya, Bang? Ya, ini kalau bandar segitu atau paling tidak turut serta dalam
Nah, bandar tadi ada yang bandar internasional, ada bandar antar daerah atau antar daerah, nah gitu tingkatan. Yang divonis sudah Pak? Ya, Yang divonis tadi yang vonis sudah ada, tapi karena mengingat masih ada upaya hukum ya, sampai sekarang kan sampai PK, sampai lah ini kadangkala yang memang masih panjang, karena masih ada yang kasasi, ada yang masih PK. Dari 9 yang dihukum mati ada dari luar negeri bandarnya? Sementara dari luar daerah ada juga dari lokal, kayak dari daerah Aceh. Kalau untuk warga negara asing belum ada. dari hukuman mati itu belum ada yang ingkrah berarti Pak? Belum masih ada upaya hukum. Yang 9 itu belum ada yang ingkrah Ya, sama sekali. belum. Tapi ditangkapnya di NTB semua Pak? NTB semua. Oke. Itu kasusnya ganja, sabu, Saya kira sama apa Bang? itu sabu sama ekstasi. Ya. Ada juga ganja juga. Berapa memasing jumlah barang buktinya itu? Banyak tadi. Berapa kilo kisarannya? Kiloan, ada yang 3 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang 1 kilo. Nah, jadi barang bukti itu bukan satu-satunya parameter. Bisa saja BB-nya sedikit. Kenapa tuntutan mati? Karena sudah laku terjual. Ada juga BB-nya banyak, ya karena memang belum laku terjual. Jadi harus holistik melihat modus operandinya. Mereka pasarnya emang di sini ya Pak? Pasarannya memang di sini. Sudah disampaikan juga oleh Pak Kasih Narkotik bahwa di wilayah NTB ini bukan hanya menjadi tempat singgah tapi menjadi tempat destinasi, sehingga memungkinkan untuk jaringan antar provinsi ataupun yang beberapa waktu lalu juga kita menangkap jaringan sudah dari luar negeri, ya, dari negara lain. Beberapa waktu lalu dari Malaysia masuk langsung ke Mataram ini melalui bandara. Kemudian yang baru kita ungkap ini adalah dari jaringan dari Bali maupun dari jaringan dari Jawa Timur. Itu, Pak. Itu barangnya dari Bali atau orangnya juga? Orangnya kerjasama di Bali. Orang yang kita tangkap adalah orang yang bertempat tinggal di Madura, yang bekerja di Bali. Kemudian juga yang tadi satu lagi juga orang dari yang bertempat tinggal di Madura, yang di Jawa Timur. NTB pasarnya di mana Pak? Kita ada berapa TKP ya, ada di Lombok Timur, di Mataram sini ada, di Lombok Tengah ada, Lombok Barat ada, di masing-masing kabupaten ada, termasuk di kawasan wisata. Kawasan wisata beberapa waktu lalu juga pernah diungkap. Siap tuh di Lombok. Kasih. Kawasan wisata. Daerah wisata. Iya. Ya. Nah, kita berapa kali kita ungkap sih. Tadi juga dapat info dari kejaksaan peredaran narkoba ini katanya sudah sampai ke pondok pesantren. Itu seperti apa itu? Jadi kalau peredaran narkoba ini bisa sampai ke seluruh lapisan masyarakat ya Pak ya. Saya rasa juga tidak hanya ke pondok pesantren dan lain-lain ya. Intinya peredaran narkoba ini kita harus bersama-sama mengatasinya, berkolaborasi, berkoordinasi sehingga bisa memutus mata rantai tersebut. Dan itu tidak hanya terjadi di Nusa Tenggara Barat saja. Ya, saya rasa di provinsi lain, di kabupaten lain juga terjadi hal yang sama. Nah, kita yang sebagai aparat penegak hukum, instansi terkait ataupun seluruh lapisan elemen masyarakat bisa sama-sama mendukung untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.